Kompas 22 dimanapun kalian berada. Hari ini kita berkesempatan lagi ketemu di Bincang Berdua, dan tentu saja kita punya bintang tamu yang super spesial juga. Seorang wanita yang hebat, cerdas, dan inspiratif. Selain dia sebagai seorang abdi negara, beliau juga seorang womanpreneur. Nah, selain itu beliau juga merintis usaha ya di bidang makanan dan minuman. Sebagai ibu rumah tangga juga ia tentu tidak mudah ya. Nah, dan sejak duduk di bangku kuliah ini, narasumber kita ini aktif di organisasi-organisasi sosial, khususnya di Kabupaten Wajo. Dan sampai saat ini, informasi yang saya terima bahwa beliau ini sudah banyak sekali membantu dan menjadi penyambung tangan ya untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kontribusinya di bidang sosial juga sudah tidak diragukan lagi. Nah, kita ucapkan selamat datang untuk Andi Berigau. Nah, saya panggilnya apa ya? Katanya Berry saja, Kak. Biasanya kan dipanggil Pung Berry. Masa panggilnya Berry gitu Berry loh. Moka. Karena Berry itu tidak ada di samanya di Wajo. Satu aja Berry di Kabupaten Wajo. Nggak apa-apa panggilnya Adek kalau gitu, karena serasa saya lebih tua deh. Siap. Boleh kita tahu ya, ini kan saya lihat dari profilnya ini banyak kesibukan. Cuma saya tertarik ini prefernya ke organisasi sosial yang sedang Dek Berry jalankan ini ya. Kenapa memilih organisasi sosial? Kalau ditanya background awalnya saya memilih organisasi sosial, awalnya dari waktu bangku kuliah. Bangku kuliah. Saya pernah asesmen langsung di diskotik, ketemu dengan seorang PSK. Wah. Saya bilang, kenapa jadi PSK? Simple saja, tidak ada uang. Mamanya sakit, ditinggal sama suaminya, dan anaknya sekarang terlantar semua. Jadi saya berpikir, dengan bantuan dan uluran tangan kita, inisiatif kita untuk mengumpulkan dana, bisa saja orang kemudian tidak jadi PSK karena inisiatif kita gitu. Wow, luar biasa ya. Di situ awal terbukanya saya pikir berapa banyak orang yang bisa diselamatkan itu dengan inisiatif kita membangun organisasi sosial yang mungkin bagi sebanyak orang itu, kebanyakan orang itu hal biasa, tapi itu dampaknya luar biasa menurut saya. Iya, luar biasa. Nah. Jarang ada orang yang punya mindset seperti ini ya. Jarang. Tapi ini apalagi maaf ya, ini kan saya tahu kalau Dek Berry sendiri ini kan sekarang posisinya adalah sebagai abdi negara, ini sudah jadi seorang lurah loh. Wow, jarang ya seorang perempuan ada di posisi tersebut. Tapi aktivitas sosial tetap jalan. Nah, seperti yang kita sudah singgung di awal ya, sudah lama aktif di organisasi sosial. Bagaimana sih caranya menjaga agar tetap konsisten? Karena kan bukan hal yang mudah ya, terus terang kan di tengah semua kesibukan yang Dek Berry ini lakukan, mana rumah tangga, mana urus anak, urus usaha, urus pekerjaan, itu bagaimana itu bisa tetap konsisten dilakukan kegiatan-kegiatan sosialnya? Jadi dalam agama saya juga selalu mengatakan bahwasanya ketika kita membantu orang lain, maka tangan Allah akan membantu kita di semua urusan. Dan betul-betul itu kejadian dari mulai saya terjun di organisasi secara tidak langsung, semakin merambah di dunia pemerintahan pun selalu lekat tentang sosial. Saya tidak pernah dipusingkan dengan persoalan pribadi saya. Karena saya selalu yakini bahwasanya ketika saya memusingkan diri dengan persoalan pribadi orang, maka tangan Allah akan bekerja dengan begitu cepatnya untuk menyelesaikan pekerjaan saya, menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi saya yang ada di dunia ini. Itu poin yang luar biasa lagi ya. Saya dapat sesuatu lagi ya. Tapi gimana sih awalnya itu ada rasa tanggung jawab itu terhadap, tadi kan sempat dicerita ya, awalnya itu karena sempat asesmen dan ketemu salah satu orang yang rasanya bisa ditolong ini. Tapi awal mulanya itu gimana ya sampai punya rasa seperti itu gimana? Ada sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang miliki, saya miliki, Kak. Saya memiliki kepekaan luar biasa. Pekanya saya itu luar biasa ya. Saya diciptakan mungkin sama Allah, memang sudah disetting itu terlalu peka. Jadi ketika saya berpikir, kita ini punya dua hal yang anugerah Allah itu yang luar biasa. Satu, kita dikelilingi orang banyak. Kedua, kita mempunyai kekayaan. Nah, gimana rasanya orang yang tidak memiliki keduanya itu? Sudah kesepian, sudah tidak punya uang. Nah, ketika kita diposisikan dengan kondisi seperti itu, wah, miris perasaan, Kak. Memang betul-betul setiap saya terjun itu
keajaiban menurut saya Allah mengatur perasaan saya itu. Setiap saya terjun pasti air mata saya menetes dengan secara tidak langsung. Mau ada kamera, mau tidak ada kamera, itu selalu perasaan saya itu memang mengarahnya ke sosial memang mungkin ya. Panggilannya Ada benar. Dan memang berarti luar biasa ya, karena tidak semua orang punya kesadaran akan itu ya. Karena kadang-kadang benar kita diberkati itu ada yang berkat lebih yang dikasih ke kita, itu sebenarnya kita punya tujuan supaya kita bisa sharing ke orang lain ya. Tapi jujur kan jarang ada orang yang punya pikiran begitu, apalagi kan di tengah semua, ngapain saya pergi urus orang lain, saya saja sudah pusing, sudah sibuk, mau pikir lagi orang lain. Itu yang, tapi luar biasa ya, Dek Berry ini masih punya mindset, dan memang kayaknya masing-masing orang kan punya talenta ya. Dan memang mungkin Dek Berry sendiri ini Tuhan tempatkan untuk menjadi saluran bantuan, perpanjangan tangan lah ya untuk teman-teman yang membutuhkan. Nah, terus menurut Dek Berry sendiri, tentu kan begitu banyak kalau kita bicara masalah masyarakat yang membutuhkan, itu kan banyak ya. Tentu kan kita tidak bisa mengcover semuanya ya. Kita butuh bantuan masyarakat luas, butuh bantuan pemerintah. Nah, bagaimana menurut Dek Berry sendiri nih perannya pemerintah maupun masyarakat sekitar kita ini seperti apa ya? Nah, itu yang kemarin itu yang agak miris juga ketika saya terjun, mungkin bukan kecamatan di sini ya, kecamatan luar-luar. Saya terkadang terbersih di pikiran saya, aduh kenapa tidak saya jadi aparat pemerintah di sini? Saya selalu seperti itu, kenapa tidak saya punya jabatan di sini gitu Tuhan. Berikan saya jabatan supaya saya punya kewenangan untuk mengatur di dalam. Nah, alhamdulillah Allah kasih jabatan itu. Doanya dijawab. Doanya dijawab. Saya dikasih jabatan seperti itu. Jadi ketika bercerita tentang peran itu yang paling penting, pemerintah harus berperan. Masyarakat sekitar harus berperan. Saya ini hanya menjalankan sebenarnya, Kak. Menjalankan, jadi pemerintah dengan masyarakat itu yang membantu saya persoalan uangnya. Jadi ini uang donatur ini cuma lewat saja di saya. Bukan uang saya ini. Orang selalu bilang, "Wis, Ibu Lurah ini kayaknya luar biasa." Saya bilang tidak. Ini uang donatur semua. Saya cuma menjadi perantara. Saya cuma mencari orang-orang yang memang berpotensi untuk membantu. Kemudian campur tangannya pemerintah melalui data. Itu kita bersinergi sederhana itu saja, dampaknya luar biasa. Wow. Tapi kan tidak semua orang ya, walaupun mungkin oke lah kita memang jadi perpanjangan tangan, tapi kan tidak semua orang punya hati ke sana. Dan memang berarti panggilannya Dek Berry adalah untuk melayani masyarakat banyak ya. Nah, saya mau tanya lagi nih, tadi kan ngobrol-ngobrol ini kita cerita masalah awal mula berwirausaha. Nah, kita sedikit menyinggung usaha ya. Bagaimana sih awal mulanya Dek Berry ini merintis usahanya? Nah, itu awal merintis usahanya itu karena berasal dari pikiran sosial lagi. Saya mikirnya kalau saya ASN, saya tidak bisa mempekerjakan orang. Ketika saya membuka usaha, saya bisa mempekerjakan sebanyak yang saya mau. Semakin berkembang saya usaha, semakin banyak orang yang saya bisa pekerjakan. Tujuannya mulia sekali ya, saudara-saudara ya. Kemarin sempat di pandemi, wah luar biasa. Bahkan terkadang gaji kita yang dikrocek untuk kasih gaji, untuk tetap bertahan. Tapi berarti ini usaha makanan dan minumannya ini ada sejak tahun 2018. Tapi artinya masak sendiri atau? Awalnya masak sendiri, Kak. Bobanya dimasak sendiri, ubinya dicari sendiri di pasar. Wow. Cari-cari waktu. Luar biasa gimana bagi waktunya ya itu ya. Nah, sekarang itu yang jadi dilema juga karena sekarang sudah ada anak, ya itu agak terpecah sebenarnya. Tapi ya semoga ya lagi dan ada lagi jalan, semoga ada jalan, Allah campur tangankan di situ lagi. Amin. Karena memang tujuannya baik ya, untuk dapat melayani lebih banyak lagi masyarakat. Nah, tapi berarti pada saat memulai bisnisnya itu apa ada tantangan? Wah, ada, Kak. Banyak sekali tantangan. Satu, nggak ada modal. Orang tua backgroundnya bukan pengusaha. Berarti background birokrat semua. Wow. Jadi ceritanya Dek Berry ini betul-betul mendobrak sesuatu. Belum lagi mindset dari keluarga besar itu, kita hanya bisa membuka sebuah usaha ketika kita yang jadi bos.
Oh, oke. Maksudnya sudah ada banyak pegawai, keuntungan iya. sudah besar. Tidak ada yang berpikir bahwasanya usaha itu dari nol, dari hal yang kecil. Betul. Dan itu tantangannya luar biasa. Luar biasa. Tapi luar biasa loh ya. Maaf sebelumnya, karena bisnis itu saya lihat ini sekarang kan untuk bisnis makanan dan minuman itu jarang ada yang bisa bertahan lebih dari 2 tahun. Betul. Jadi kalau dari 2017 DBRI sudah bisa mempertahankan usahanya sampai sekarang itu luar biasa. Kita doakan bisa lebih berkembang lagi. Amin. Cuman memang butuh fokus ya, pasti butuh ya. fokus. Tapi sekarang ada ya yang bantu di sana. Ada yang bantu. Ada ya. Wah, luar biasa. Nah, setelah sibuk istilahnya nih mengabdi mengurus masyarakat, bagaimana nih Dek Berry mengatur waktu, memberi waktu untuk keluarga, untuk anak? Anaknya sekarang umur berapa? 1,5 tahun. 1 tahun, apalagi masih kecil anaknya. Pasti butuh lebih perhatian khusus ya. Perhatian khusus luar biasa. Itu gimana caranya membagi waktu antara semuanya itu? Iya ya, karena rata-rata keluarga sudah bilang lepas satu, jangan usaha sudah lepas gitu. Saya bilang tidak, semua bisa berjalan secara beriringan. Organisasi oke, usaha oke, kegiatan di pemerintahan pun oke. Gimana cara baginya ya? Kita harus tetap menentukan prioritas itu apa. Jadi prioritas saya di otak saya itu prioritas pertama untuk saya itu anak. Iya, oke. Yang kedua prioritas itu, yang kedua untuk saya itu jabatan. Jabatan sekarang itu yang diberikan kan amanah untuk jadi lurah itu. Kalau sudah diberikan amanah itu sudah menjadi prioritas kedua untuk saya. Oh, oke. Prioritas ketiga baru usaha. Jadi ketika kedua prioritas saya ini sudah terpenuhi yang kedua dan masih punya waktu dan alhamdulillah selalu punya waktu. Selalu punya waktu. Allah aturkan bagaimana. Tapi kayaknya berarti waktu untuk diri sendiri aja kali yang kurang ya. Iya, tepat sekali. Iya ya, karena saya membayangkan kalau sudah sesibuk itu, oke lah. Memang bisa sih. Kita memang dikasih waktu 24 jam, bisa sih semuanya. Saya sendiri alami, cuma kayaknya memang jadinya waktu untuk diri sendiri yang agak kurang. Nah, tapi it's okay lah ya, selama kita masih sehat selama kita masih dikasih Tuhan kekuatan, kenapa tidak ya? Betul. Nah, terus apa sih targetnya? Target apa yang ingin dicapai dalam organisasi sosialnya ini ke depannya? Kalau berbicara target, khusus yang organisasi yang saya dirikan itu, saya mau organisasi saya itu punya cabang di setiap kecamatan. Wow. Kita kan ini lebih bergerak di kecamatan kota ya, belum ke pelosok-pelosok, Pamana, Gilireng. Kita nggak tahu bagaimana kondisi di sana. Sebenarnya yang organisasi yang satu saya itu, yang SRM itu sudah bergerak di beberapa kecamatan, cuma belum ada pengurusnya. Nah, saya berharapnya ke depannya itu pengurus di setiap kecamatan sudah ada. Jadi bisa membackup persoalan data, bisa membackup persoalan asesmen tanpa saya harus terjun langsung. Oke, jadi selama ini yang bantuin di organisasinya tuh ada? Banyak ya? Volunteernya banyak, Masya Allah. Ya, itu juga nggak gampang ya? Nggak gampang. Membangun, secara kita kerja sendiri tidak gampang, kerja dengan orang pun tidak gampang, karena menggerakkan orang yang punya visi misi yang sama dengan kita, satu tujuan, mau melangkah bersama itu juga tidak gampang ya. Nah, jadi apa sih kalau sekarang ini ke organisasi sosialnya ini lagi fokus untuk bidang apa sih? Apa yang ingin diselesaikan? Yang ingin diselesaikan yang paling pokok itu adalah tentang fakir miskin. Adanya ketidaksinkronan data antara pusat sama dengan di daerah, itu yang paling sering terjadi. Banyaknya data fakir miskin di pusat yang sebenarnya sudah tidak miskin di daerah. Ada beberapa seperti itu, yang ada beberapa kasus seperti itu yang didapatkan. Makanya kita sebagai pekerja sosial ini ya ada baiknya kita yang turun asesmen langsung. Nah, itu pekerjaan luar biasa sebenarnya. Iya kan, banyak ya. Banyak sekali. Karena kita harus mendata, kita harus asesmen lagi apakah memang ini orang layak untuk dibantu atau tidak. Karena ada titik tersulit ketika kita melihat rumah orang, kita kan berpikir, oh rumahnya kayak gubuk. Belum tentu, di dalamnya bisa saja mereka punya tabungan besar, mereka punya motor dan banyak seperti itu. Seperti yang biasa kita lihat ya. Betul. Bajunya compang-camping, ternyata bawaannya ulangnya puluhan juta. Itulah gunanya asesmen kami dari organisasi supaya menghindarkan juga yang kayak gitu ya. Maksudnya ibaratnya kita mau tolong orang, tentu kan mau tepat sasaran ya. Jangan yang orang ada kita bantu, yang tidak ada justru tidak sampai bantuannya. Jadi sejauh ini apa sih menurut
Apa sih problem utamanya yang menyebabkan hal itu terjadi kalau menurut Dek Berry itu? Itu ketidak tepatan dalam sistem asesmen mereka. Apakah dari cara ngambil datanya mungkin yang kurang ngambil tepat? datanya, Kak. Jadi ketika mereka mengambil data, mereka cuma asesmen kayak modelnya rumahnya seperti apa. Mereka tidak berbincang-bincang tentang apakah anaknya, walaupun rumahnya sudah kayak gubuk, kemudian orang tuanya kelihatan kurang mampu, tapi ketika ada anaknya yang masih bisa kerja, itu mereka masih berdaya sebenarnya. Iya, benar loh. Karena masih ada yang bisa diharapkan, ada tulang punggungnya yang kerja. Nah, yang kita ingin sentuh adalah orang-orang yang memang secara ekonomi sudah tidak bisa berdaya juga dalam mencari nafkah, dan memang anak-anaknya masih kategori kecil. Oke. Baik. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi terus berarti ke arahnya lebih ke fakir miskin gitu ya. Apakah ada ke depan rencana-rencana lain mengembangkan organisasi sosialnya ini untuk misalnya ada target-target lain? Ada. Kalau bicara target, saya ini mau sisir sebenarnya perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama CSR. Iya, betul. Supaya kita tidak terlalu lelah ya mencari dana. Betul, dan sebenarnya ya kita bersyukur ya bisa ketemu di wadah ini. Kami pun sendiri dari Toko Mas 22 ini puji Tuhan juga kita sudah 48 tahun ada. Nanti suatu saat saya akan bikin satu podcast yang langsung ownernya saya akan undang foundernya Toko Mas 22 Bapak Surahman Wijoyo untuk hadir. Kenapa? Kita usahakan untuk anniversary-nya Toko Mas 22 karena beliau sendiri itu salah satu toko inspiratif ya. Dia berjuang betul-betul, ini Toko Mas betul-betul dari nggak ada, dari modalnya sedikit sampai sekarang yang bisa kita eksis dan menjaga komitmen ya. Dan kami itu bertekad selama 48 tahun kita ada di Wajo, tumbuh berkembang besar di Wajo itu, kami sangat berharap sebenarnya ke depan kami bukan cuma jualan aja, tapi kami juga bisa memberi dampak positif dengan masyarakat sekitar, terutamanya di Wajo. Jadi sebenarnya saya bersyukur sekali hari ini bisa ketemu Dek Berry di sini karena saya juga jadi tahu karena kan kemarin baru lihat profilnya, belum sempat ngobrol-ngobrol kan, dan ya kita memang harus sama-sama bergandengan tangan ya untuk hal-hal seperti itu saling melengkapi. Tapi bersyukurnya kalau ada orang yang punya hati mau melayani seperti itu, mau peduli terhadap orang, karena ini yang susah. Karena itu tadi saya bilang, bisa saja kan kita saya sudah capek saya sudah punya urusan sudah banyak, kesibukan kita banyak, tapi betul loh yang Dek Berry bilang bahwa ketika kita bekerja untuk itu pasti ada juga jalan yang kita disediakan yang baik gitu ya. Betul. Wow, amazing. Jadi apa sih harapan ke depannya? Persoalan yang sosial ini, Kak. Sosial dulu ya, nggak apa-apa. Harapan ke depannya dalam sisi sosial. Sisi sosialnya, saya berharap sebenarnya ada selalu subsidi silang ya. Di khususnya Kabupaten Wajo ini, kita harus memfungsikan subsidi silang, di mana kemudian dari yang kalangan besar bisa membantu yang kalangan bawahnya, supaya perekonomian kita ini stabil di Kabupaten Wajo. Amin. Sambil kita berharap betul-betul support dari pemerintah juga ada untuk membantu ya, karena sebenarnya kan kita bisa dapat lebih banyak bisa menggapai dan menjangkau lebih banyak orang sampai ke bawah ketika ada campur tangan dari pemerintah ya. Terus kalau dari sisi keluarganya ini apa harapannya ke depan? Nah ini kan kebetulan saya lagi LDR, bukan LDR ya, karena bukan lagi LDR istilahnya, karena suami lagi di Makassar. Oh oke. Dinas di sana? Bukan, lagi lanjut sekolah. Oh lanjut sekolah, oke. Boleh tahu sekolah apa? Dia ambil disiplin ilmu anestesi. Wah, dokter. Iya, dokter. Alhamdulillah. Ternyata mereka sama-sama abdi negara. Saya harapnya semoga saya bisa berkolaborasi ke depannya. Iya, amin. Karena kan saya ini berjauhan, jadi saya berharapnya semoga penempatannya kemudian nanti di Wajo, ke depannya saya sudah bisa berkumpul lengkap dengan keluarga supaya energi positifnya lebih besar lagi. Iya, betul. Lebih banyak lagi yang bisa dikontribusikan untuk Kabupaten Wajo. Iya, amin. Apalagi ya, betul ya, apalagi beda ya kalau kita bisa sama-sama jalan, visi misinya lebih dapat gitu loh. Dia punya bisa lebih seiring sejalan. Nah, terus kalau untuk usahanya, apa harapan ke depannya? Wah, ini usaha kan luar biasa
mungkin kayak toko emas 22 ya. Merintisnya bukan hal yang kalau orang bilang sudah besar gedungnya, sudah banyak. Lihatnya sekarang. Nggak lihat dulunya awal bukanya itu kayak gimana. Ada pepatah Bugis yang selalu disampaikan, fakitamu mi menyameng. Itu jadi fakitamu menyameng itu artinya kalian hanya bisa melihat enaknya. Jadi semoga saya punya usaha ini, saya punya target 2 tahun ke depan itu bisa mencapai 100 cabang. Amin. Dengan 1000 pegawai. Amin. Dan amin. Saya berharap orang-orang yang bisa saya pekerjakan itu ada benar-benar orang yang butuh. Ya, amin. Dan yang mau juga bekerja. Yang mau juga bekerja, ya, betul. Karena saya maksudnya ini sedikit sharing-sharing, kebetulan nyambung ya. Bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang kita kepengen bantu mereka biar mereka bisa kerja, tapi kadang-kadang ada orang juga yang kurang menghargai pekerjaannya. Misalnya nih kerja asal-asalan, kerja tidak menjaga kepercayaan. Nah itu sedangkan kita betulnya Dek Berry bilang pokoknya dapatnya kepengen orang yang memang butuh gitu loh. Ketika dia merasa butuh dan dia merasa senang di pekerjaan ini, dia mencintai lah ibaratnya pekerjaannya itu, akan jauh berbeda hasil kerjanya dibanding orang yang ya kerjanya kerja-kerjaan lah. Kerja-kerjaan. Nah, iya, jadi semoga lah ke depan Dek Berry ini bisa lebih lagi ya. Amin. Untuk masyarakat sekitar, baik suaminya juga cepat selesai sekolahnya. Itu kayaknya lama kali ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ini sekarang sudah jalan berapa lama? 5 tahun, tapi sisa 2 tahun setengah. Oh, sisa 2 tahun setengah. Sedikit lagi selesai. Sabar. Dan memang itu tidak mudah ya. Tidak mudah loh. Tapi ketika kita bisa melihat visi misinya kita dan konsisten di sana, itu pasti bisa dijalani. Tidak terasa berat. Walaupun berat sebenarnya ya. Berat ya saudara-saudara. Cuma ya, dan semoga mungkin ini waktunya singkat ya, bincang berdua kita kali ini tidak lama, singkat, tapi saya sangat terinspirasi ya dari Dek Berry ini. Buat sahabat Toko Emas 22, apapun juga pekerjaan kalian, posisi kalian, ingatlah bahwa kalian pasti punya peran, entah itu dimanapun yang terkecil sekalipun di dalam keluarga, kalian pasti punya peran yang penting. Jangan sampai kalian melewatkan peran kalian itu, apalagi kalau sampai kalian punya talenta lebih untuk bisa membantu orang. Nah, kita bisa sharing, bisa meskipun bukan kita yang bantu ya, kita juga bisa jadi perpanjangan tangan untuk berguna lah bagi masyarakat luas. Dan semoga bincang berdua kali ini bisa memberi inspirasi lebih buat kalian, terutama wanita-wanita di luar sana untuk lebih lagi berkarya ya. Jadi ternyata jadi ibu rumah tangga bisa, jadi pengusaha bisa, mau jadi lurah bisa, mau urus organisasi sosial bisa meskipun tidak gampang. Tapi panggilannya di sana, berarti intinya bekerjanya dengan hati, kembali lagi ya. Dan terima kasih banyak untuk Dek Berry yang hari ini sudah menyempatkan hadir di Bincang Berdua bersama Toko Emas 22. Dan semoga kedepannya Toko Emas 22 bisa menghadirkan lebih banyak lagi wanita-wanita yang inspiratif, wanita-wanita hebat yang memberikan kalian semangat untuk lebih lagi berkarya. Bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat luas. Salam investasi dalam kemewahan ya. Bye-bye.